Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya perkenalkan saya nggih, saya perawat Andini, saya yang berjaga pada pagi hari ini. Tadi sudah kontrak waktu ya, Mah nggih? Iya. Tadi sudah kontrak waktu bahwa kita akan melakukan pendidikan kesehatan. Baik, sebelumnya untuk pendidikan kesehatan yaitu untuk tujuannya untuk memberikan wawasan, untuk menambah wawasan. Nah, pendidikan kesehatan yang saya akan berikan kepada Mama yaitu penata laksanaan diare pada anak di rumah. Seperti itu nggih, Mah nggih. Untuk waktunya nanti sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan melakukan pendidikan kesehatan di sini nggih. Oke, sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai ya, Mah nggih. Oke, sebelumnya diare itu yang dimaksud diare itu yaitu BAB cair Mah, nggih, BAB cair. Terus frekuensinya jika anak kurang dari 1 bulan itu dia BAB lebih dari 4 sampai 5 kali dalam sehari. Sedangkan pada anak usia lebih dari 1 bulan itu BAB-nya lebih dari 3 kali sampai 4 kali dalam sehari ya Mah ya. Iya. Sedangkan terus untuk penyebab diare itu bisa disebabkan karena bakteri. Nah, terus dari penyebab diare itu terdapat 4 penyebab. 4F, dinamakan 4F ya Mah ya. Yang pertama yaitu dari food. Food itu berarti makanan. Fly itu dari serangga, misalnya lalat, kecoa, seperti itu. Terus habis itu finger jari-jari ini. Terus feces. Dari yang keempat itu saya akan menjelaskan. Yang pertama tadi dari makanan nggih, food atau makanan. Untuk makanan sendiri yaitu makanan kita harus menjaga makanan, seperti contohnya anak kan ini adiknya itu ya Mah ya, mengonsumsi susu formula ya, sama ASI dipompa nggih. Ya, berarti adik menggunakan DOT ya Mah ya. Nah, dalam menggunakan DOT itu kita harus menjaga kebersihan DOT-nya itu sendiri. Misalnya pada puting DOT itunya, biasanya kan di daerah puting itu susah dibersihkan dan biasanya mama-mama itu ada yang jarang membersihkan dengan sampai masuk. Jadi kita perlu menggunakan sikat kecil untuk membersihkan bagian puting dotnya. Seperti itu nggih Mah nggih. Selain itu waktu pembuatan susu, misalnya susu formula itu jangka waktunya itu 10 menit Mah, kurang lebih 10 menit. Setelah susu formula dibuat terus habis diminumkan itu harus habis, kalau bisa habis nggih. Kalau sudah lebih dari 10 menit lebih baiknya itu susunya dibuang saja atau nggak usah diberikan kepada anak. Sedangkan kalau ASI itu jangka waktunya itu sampai 6 jam Mah, setelah dipumping terus ASINya nggak langsung dimasukkan ke dalam freezer, itu berarti kurang lebih 6 jam ASI masih bisa diberikan ya. Kalau udah lebih dari 6 jam ASI tidak bisa diberikan lagi. Ya, terus setelah itu yang kedua finger itu jari-jari. Anak ini kan anaknya usia 7 bulan ya Mah ya. Anak usia 7 bulan ini apalagi biasanya kan dia memasukkan jarinya ke dalam mulut. Jadi kita harus bisa memastikan jari-jari anak ini tuh bersih seperti itu. Habis itu dari feces. Feces ini berarti dari waktu anak BAB di kamar mandi itu dipastikan sudah dalam keadaan bersih. Terus lingkungan pun juga harus bersih, kamar mandinya juga harus bersih, seperti itu ya Mah ya. Yang keempat itu dari fly atau terbang ya. Contohnya itu lalat, kecoa, seperti itu ya. Kita kan nggak tahu ya Mah ya, lalat itu biasanya nemplok kemana-mana, ada yang ke sampah, habis itu nemplok lagi ke makanan, terus makanan itu bisa kita makan gitu ya. Kita kan nggak
ya Mah ya, untuk menghindari hal seperti itu kita bisa menutup makanan dengan menggunakan tutung saji atau menggunakan tempat makanan yang tertutup biar gak dihinggapi oleh lalat, kecoa, seperti itu ya Mah ya. Nah, untuk tanda gejala diare sendiri yaitu misalnya anak BAB lebih dari 3-4 kali untuk usia yang kurang dari 1 bulan. Terus untuk usia lebih dari 1 bulan itu berarti BAB 3 kali dalam sehari. Terus BAB-nya juga dalam keadaan encer. Terus yang kedua itu anak demam. Demam berarti di atas 38 derajat. Itu termasuk dalam tanda gejala diare. Yang ketiga yaitu fesesnya cair itu ya Mah ya, tadi sudah saya sebutkan juga. Yang keempat itu nafsu makan. Nafsu makannya anak pasti biasanya itu menurun, berkurang. Nafsu makannya itu berkurang, jadi anak itu nggak mau makan, minum pun juga susah. Terus jika anak muncul tanda gejala misalnya diarenya itu nggak kunjung sembuh, dalam 1 hari itu nggak ada penurunan, terus ada muntahnya juga, muntah berkali-kali, diarenya itu berulang-ulang, anak susah makan, susah minum, nafsu makannya turun, terus habis itu dehidrasi di bagian mulut sini sampai kering, anak lemas, itu mamah bisa membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu ya Mah ya. Sedangkan untuk pencegahannya itu bisa melalui lingkungan yang bersih, makanan yang bersih, terus makanan yang mateng, makanan yang sebelumnya sayur-sayuran itu dipilih yang segar. Terus bisa dicegah juga melalui pemberian ASI. Jadi pemberian ASINya itu dibanyaki lagi Mah untuk mencegah terjadinya diare. Nah, untuk penata laksanaan di rumah ini ya Mah ya, untuk poinnya ya Mah ya. Untuk penata laksanaan di rumah tersendiri itu bisa dilakukan bila anak itu diare, bisa dilakukan dengan yang pertama, anak itu diberi minum ASI sebanyak mungkin. Bisa pakai air putih atau kuah air bening, kuah sayur bening itu. Jika anak masih mengalami diare, bisa menggunakan Oralit Mah. Bisa menggunakan Oralit. Nah, ini caranya membuat Oralit seperti ini Mah. Perbandingannya jadi gula dan garam. Gulanya itu 6 sendok teh gula dicampurkan dengan setengah sendok teh garam dan dilarutkan ke air 1 liter. Dilarutkan ke dalam air 1 liter. Terus anak diberikan Oralit tersebut kira-kira 30-90 ml. Nah, jika anak setelah diberikan Oralit tersebut masih mengalami diare, sementara dihentikan dulu makanan dan minumannya anak. Terus setiap 10 menit sampai 15 menit sekali anak diberikan Oralit lagi Jika selama 1 hari itu nggak ada perubahan, itu nanti anak bisa dibawa ke layanan kesehatan. Terus diberikan makan sesuai empasi. Ini kan anak sudah umur 7 bulan Mah, berarti kan sudah bisa diberikan empasi. Jadi bisa diberikan empasi sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Ini pendidikan kesehatan dari saya. Sudah selesai Mama. Kita akan mendiskusikan lagi Mah, mendiskusikan ulang, mengevaluasi tentang yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita mengulas lagi ya Mah. Kalau dari Mama tadi itu diare itu apa sih Mah? Diare itu BAB cair Mbak, yang lebih dari 3-4 kali. Ya, kalau
penyebabnya itu dari apa mah? Itu bisa dari makanan yang basi ya, Mm-mm. terus pinjer, Mm-mm. feses, dan Mm-mm. lalat. Oh iya, betul mah. Terus untuk penata laksanaannya dilakukannya saat di rumah itu bisa dengan apa mah? Bisa memberi ASI sesering mungkin, terus memberikan oralit. Kalau tidak ada oralit bisa menggunakan air matang atau atau kuah sayur bening. Terus bisa menggunakan obat zinc. Iya, betul sekali ya Mah ya. Iya, jadi diskusinya ini betul Mah. Dari yang saya sampaikan di awal, terus ini evaluasi diskusi ini juga sama ya Mah ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Mah? Tidak ada Mbak. Nggak ada nggih. Baik, ini pendidikan kesehatan saya sudah selesai Mah. Ya, jika Mama tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali lagi ke tempat nurse station seperti itu ya Mah. Nanti kurang lebih 15 menitan nanti saya akan kesini untuk melakukan tanda-tanda vital, pengecekan tanda-tanda vital. Nggih Mah, terima kasih atas waktunya. Semoga keluarga dan anaknya lekas sembuh ya Mah. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.